semua, perkenalkan kami dari Kompas 1 akan melakukan wawancara penelitian pemberdayaan komunitas kearifan lokal di Yayasan Harmoni Parasyana. Pertama, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Komandan Sena Putri, absen 25, dengan saya Nimade Anggreni, absen 28. Saya Bro Putra, absen 35. Saya Nimade Arangdiantara, absen 10. Saya Ikeman Sila, absen 5. Nah, jadi ikuti keseruan kami ya. Sebagai warga Bali, kita punya landasan satu konsep menuju sebuah keharmonisan adanya Trihata Karana. Jadi 3 konsep dasar untuk mencapai keharmonisan itu, di mana kita harus memegang teguh tentang gimana kita menjalankan swadharma kita pada Sang Yang Widi, pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus menjaga keharmonisan, kita harus selalu sujud bakti. Itu yang pucuk dari Trihata Karana. Terus kita menjaga keharmonisan sesama manusia itu dalam konsep Pawongan. Yang tadi itu karyawan, yang terakhir itu pelemahan. Nah, pelemahan itu kita harus selalu menjaga keharmonisan, kita harus bisa selaras dengan alam. Itu konsep pelemahan itu adalah suatu kearifan lokal sebenarnya. Nah, kita sebagai warga Bali dan menjalankan ritual keagamaan, terutama agama Hindu, yang kita lakukan setiap waktu itu di pura, itu tidak lepas dari konsep Trihata Karana. Karena dari kita merawat lingkungan, merawat alam untuk mencapai kemakmuran, kita itu sebagai landasan rasa syukur kita terhadap panen, pertanian. Itu kita lakukan di pura ketika melakukan upacara untuk mewujudkan rasa bakti, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai parayangan sesama, menjaga keharmonisan dengan kramo yang lain. Itu dalam desa adat itu namanya kramo adat untuk melakukan upacara. Nah, itu kearifan lokal, suatu hubungan antara Palemahan, Pawongan, dan Parayangan. Nah, dalam konsep di rumah tangga di Palemahan, di rumah tangga itu ada konsepnya dari tebel ke pawon, dari pawon ke tebel. Nah, pawon itu sendiri adalah dapur tempat kita melakukan kegiatan memasak, menghasilkan makanan, mengolah bahan makanan menjadi makanan jadi, itu namanya pawon. Habis itu setelah kita melakukan kegiatan itu, otomatis ada namanya sisa-sisa atau sampah atau mis atau lulu. Nah, lulunya itu dibawa ke tenda untuk diolah kembali menjadi sumber makanan baru. Mis, lulu atau limbah yang berasal dari pawon itu salah satunya ada banyu itu kan limbah dari mencuci beras, mencuci sayuran, bahan makanan yang kita olah itu kita cuci, airnya itu namanya banyu. Nah, itu sebagai pupuk atau nutrisi nyiram tanaman yang kita tanam di tebel. Nah, terus ada sisa-sisa makanan seperti makanan yang terbuat ada cabenya, ada tomatnya, itu biji-bijinya itu bisa bakalan otomatis tumbuh di tebel. Udah tumbuh, di situ banyunya kita pakai siram,
untuk menyuburkan tanaman ketika waktunya mereka tanamannya itu berbuah menghasilkan seperti tomat, cabai, sayuran, itu kita petik lagi, kita bawa ke pawon, kita olah lagi. Nah, itulah suatu kesinambungan tentang pengelolaan lingkungan secara rumah tangga. Nah, konsep pawon ketebo itu adalah suatu warisan kearifan lokal yang diturunkan sejak dahulu, jauh sebelum ada konsepnya bangsa, konsepnya TPS 3R, konsep zero waste, konsep apa lagi ya, reduce, recycle, itu digaungkan. Sebenarnya kearifan lokal yang sudah diturunkan secara dahulu kala itu sudah ada, apalagi di pelemahan tanah Bali. Di konsep pawon ketebo itu adalah suatu kearifan lokal. Nah, dari kegiatan memasak bahan makanan menjadi makanan, ajang-ajangan, itu sisa-sisanya sampahnya kita kelola, kita pergunakan lagi untuk menyuburkan dan menyuburkan sumber makanan baru yang ada di kebun. Itu salah satunya konsep kearifan lokal kita. Nanti bakalan ada nih kayak gimana sih sebenarnya ngolah di pawon itu kan pula kali ngolah makanan menjadi makanan yang bisa dihidangkan, habis itu sampahnya kita kelola seperti apa, itu ada. Ini cara mengajak masyarakat untuk mau untuk melakukan proses pengelolaan sampah kan, soalnya sulit lah untuk di masa-masa yang ngajak anak-anak muda. Ketika jadi suatu masalah, di sanalah bakalan ada reaksi yang bakal nah sebenarnya masalah itu sebagai triggernya, sebagai pemicu orang itu bakalan mau melakukan suatu konsep-konsep yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan, mengelola kelemahan yang masih erat kaitannya dengan Trihita Karana dan konsep Trihita Karana dan kearifan lokal itu ketika masalah sudah ditemuin di masyarakat. Ketika Kramo itu nepuin suatu masalah, misalnya nih ketika ada piodalan di Turel, otomatis kan Kramo itu ada yang keturunan berupa Jina, berupa Ramon, pokoknya Sanganan, Busung, Lepan. Itu ketika konsep pawon ketebo itu sih menjalan, tebonya berkelang, tongos mukulan-kulan sih nambah, otomatis nah itu bakalan beli nih kalau kesuaan itu terutama Busung ngajak Lepan berkawanan Jinsing waktunya ambil dan otomatis kalau beli itu ketika Kramo itu sing lah cukup pengupa jiwa sing lah space, itulah biasanya orang itu, masyarakat itu mau tergerak untuk melakukan konsep-konsep Trihita Karana yang berlandaskan kearifan lokal, yakni konsep pawon ketebo itu. Nah, di pawon ketebo itu seperti yang tadi kapan dijelasin, pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan itu ada gitu. Untuk sekarang berapa banyak karyawan yang sudah diajak Kak Pandai untuk memilah sampah? Di di tempatnya Kak Pandai itu ada namanya Bank Sampah Indo. Bank Sampah Indo itu adalah sebagai pembina dan menaungi bank sampah yang ditutup. Biasanya bentuk di sekolah, orang di Banjar, yang di Banjar itu diperlukan tenaga sumber daya manusia sebagai pengelola operasional. Itu Kak Pandai jadi ngajak apa yang tidaknya
sampai 11-12 orang ada diajak sama dari mungkin pariwisata berjalan nu tuh ini memang apa dah nih mula berkadung nyaman mungkin ya, ajak sebagai mengelola sampah mulai tahun 2020 terus kita 6 tahun kapan dia ngelola sampah tuh sedang bertahan cepat gitu. Apa ada kendala dalam selama melakukan pembuangan sampah? Nah, nih kendala nih kapan dihadapin ngajak tim itu biasanya di cuaca yang hujan sing menghijau yang hujan sing kang dari yang kembus kejadian di hujan cuman yang hujan sama sekali biasanya karena yang ada masalah cuaca kepada alihkan ke hari lainnya biasanya yang buka hari Minggu jemput pas hujan hari Minggu katanya alihkan ke hari Senin itu yang biasanya ada kendala. Ini Kak ini tentang konsep kawan ketebor itu bagaimana kita untuk mengajak anak muda seperti zaman sekarang ini kan sudah berkecemburuan di dunia teknologi, gimana kita untuk mengedukasi tentang pemuda-pemudi di Bali ini kan masih banyak dan panjang gitu. Gimana kita caranya untuk mereka mau membuat konsep kawan ketebor? Jadi tentang teknologi itu kan terlalu pesat dan perkembangan. Iya. Ketika teknologi itu terlalu pesat perkembangannya, biasanya anak muda itu kan bosan. Dan jadi iPhone 20 pun jadi teko mereka mungkin ekspektasi itu mesin sing saya patuh kena iPhone 10 aja iPhone 20 bakal patuh. Tapi konsep kearifan lokal aneh itu bakalan mereka akan lebih tertarik ke yang ini apa namanya ingat sing yang bidang aja penjor aneh konsepnya sederhana agak tewak karena mereka ada teknologi bahkan ini ada besi dengan yang jadi anak muda tuh mempunyai ini konsep-konsep kearifan lokal dan berpindahan memahami mereka cenderung lebih tertarik ke sana karena jadi ada orang berpikir tuh tentang hidup tuh pelan slow living atau frugal living anak muda tuh jadi berpikirnya kemudian nah ketika anak muda itu paham konsep slow living karena berumat untuk teknologi terlalu pesat perkembangan mereka apa namanya berpikirnya mending jaga pidana lebih luwung masalahnya tidak melayani melayangan pedagang gitu kan lebih mereka lebih berpikir ke sana. Nah ketika ada konsep yang kearifan lokal tentang pengolahan kelemahan konsep tebal mereka bakalan walaupun simpelnya mereka berpikir semua tapi 10 dari 100 atau 1 dari 10 pasti tertarik karena konyang agak ngauhan punya mesti tahu ngauhan ini ada konsepnya anti mainstream ngauhan gak do bisa mulai mah ini kita diperlukan konsep tahun tersebut bahwa hidup tuh lebih aktif yang konsep tahun tersebut tuh menjalan kita itu pernah menghadapi kerasnya pola kehidupan modern pada ini mulai kotor, pulang ke kantor, penat, ajaan konsep
nyalain konsep walaupun Sumedang setiap hari masih sekali konsep kedua itu karena pasti bakalan tertarik karena ketika hobinya ada hobi masak ketemu aja hobi tanaman belum tanaman tuh Gimana caranya Beli untuk mengajak terutama ya ibu rumah tangga untuk mengelola kayak kita konsep pohon ketebo itu kan membuang limbah membuang limbah dan bertanaman dan hasil tanahnya kita buat masak lagi. Lalu setelah itu kan menjadi lulu atau sampah kita buang dan tanam menjadi lagi gitu. Gimana caranya supaya bersemangat lah gitu. Ya. Jadi ibu-ibu biasanya lebih aware, lebih peduli ya tentang kesehatan keluarga. Nah, ketika ngidam nyalakan konsep pohon tersebut, otomatis mereka kan menimbulkan sumber makanan yang alami, organik. Misalkan bakat pilih cara tumbuhnya, bertawang, mungkin caranya menimbulkan, kemudian saat kimia aku manggo gitu, manggo jaksin saat kimia kan bertawang. Nah, itu secara kesehatan itu bakalan mendapatkan nilai plus 100 untuk nilai kesehatan makanan yang kita tumbuhkan secara alami organik sendiri itu bakal menjadi nilai plus. Habis itu secara ekonomi dia ngidang rutin mulai kabio, mulai sayur, ada bawang unik, tibuk, mentik, dan ini kan jumlah sumber makan. Otomatis secara ekonomi itu bakalan menjadi ringan. Dan bedik dan dia beli bumbu, beli sayur, beli bahan makanan itu lebih bedik dari ibu para ibu-ibu terkenal untuk spend untuk misalkan uang belanja itu lebih hemat dari nah ketika uang belanja lebih hemat dia bisa dapat menabungkan sisa uang belanja yang sudah dihemat itu untuk keperluan yang lain. Nah dari dua keuntungan dari sistem pohon tersebut itu jadi ini ibu-ibu tuh dia bakalan percaya bahwa itu bakalan dapat membuat mereka tuh lebih baik dalam masyarakat. Gitu. Kan semakin sejak kan tanya aja beli, biar praktis. Biasanya kan uang bulanan itu sekarang bulan cukup. Yang tukang bisa mendasar lemang, yang dasar lemang pun rasanya mantis dasar lemang cukup dipancing cukup untuk 10 hari ke depan. Apalagi bulanan. Yang nonyang yang warung Bali nu mau buka yang warung Jawa itu menganggap kan cewah konsep nanggap tuh mau belanja untuk ke supermarket Alfamart, Indomaret gitu kan ke minimarket ke yang kira nganggap tapi ada konsep nganggap ya. Nah ketika bersenjang konsep nganggap tuh jalan otomatis kan tersitu ibu-ibu ada dengan mulai peduli sumber makanan untuk keperluan sehari-hari karena bumbu-bumbu masakan yang dibeli biasanya itu pabrikan itu paling fixin aja masakku ya uyah gitu tuh kan beli sisanya cara bumbu jahit apa namanya kunyit tekuk tuh ngidang mulu sabio bawang kuno pun ngidang mulu tuh ketika udah konsepnya budaya hemat tuh bercukup ibu-ibu tuh otomatis biasanya ajak yuk konsep pohon ketebo di samping kita mendapatkan sumber makanan sehat alami organik kita juga bisa menghemat keperluan yang lain untuk ibu-ibu untuk pemuda sebenarnya pasti ibu-ibu pemuda yang berkonsep itu teman hemat teman lebih sehat biasanya konsep pohon ketebo itu lebih masuk kita apalagi ini masalah sampah biasanya kan tempat yang paling banyak ngasilin sampah itu adalah di dapur bisa makanan bungkus dari protein atau hari ini kertas minyak tisu itu diaturkan di dapur jadi
ketika konsep pohon ketebo itu berjalan, kemudian mereka pun yang milah ya langsung yang mau pilah kan mungkin langsung ketebo pohonnya pasti harus mau pilah ke sampahnya. Jadi kan apa namanya untuk mengajarkan orang memilah sampah dari konsep pohon ketebo itu masuk ya. Bungkus ini bungkus nak mau ganyol. Aku pengen jajal kan itu apakah kita perlu lebih ke zaman dulu kayak kita menggunakan daun makanan Bali gitu tradisional lagi kembali pakai kemasan alami kayak bungkus udon kita kan. Sekarang kan kayak apa namanya tempat bak sampah di setiap desa itu tutup kadang-kadang tidak buang sampah itu ya pokoknya menolak tentang plastik mau gimana pun gitu. Secara jenjang kehidupan dan zaman kita itu kan berhidup di zaman modern dia kembali ke yang non plastik mungkin kita kembali ke masa lampau pun seingat kapan deh ulang tahun jadi memori ingatan tuh ngidang di 4 tahun di umur 4 tahun tuh di tahun 91 plastik dan lebih parah sebenarnya kan ini kapan ini yang dini kan mau orang belakang tahun 87 91 itu banget kita harus sekolah aja waktu itu lebih parah jadi ini kan ada tarik tidak apa tuh masuk ya buat saluran jadi kapan dia di tahun 90-an tuh memperhatikan ketika ingatan itu udah jalan Pidan tuh lebih ngawal kan nak ngitungin sampah daripada sekarang cuman Pidan volumenya bedik karena jumlah penduduk kan jauh beda tahun tuh aja tahun sekarang tuh jauh. Nah orang beranggapan plastik itu sebagai sumber masalah sampah. Kenapa kita menjadi kritis sampah? Karena sampah plastik.